saya tepat sekali putusan MK ini karena dalam rangka pembentukan kabinet pada yang akan datang ini. Iya. Walaupun tadi kita sudah mengatakan nggak bisa membatasi hak prerogatif presiden tadi, tapi mudah-mudahan Bapak Presiden juga mengerti akan sesuatu yang begini. Ya kan keputusan MK kan final dan mengikat ya, nggak bisa ininya Pak. Ya, nggak kan? ada bisa banding lagi. Iya. Kok dia berani gitu untuk mengajukan gugatan ke MK? Menurut dia merasa ini ketidakadilan katanya. Karena saya pada waktu diangkat jadi pegawai, terus jadi jaksa harus bikin pernyataan. Tidak terikat, tidak menjadi anggota partai politik. Sedangkan dalam pasal 20 untuk menjadi syarat jaksa agung, tadi saya sebutkan, nggak ada itu. Makanya dia mengugatnya supaya itu ditambahkan dalam putusan MK. Dan itu memang sudah ada dalam putusan MK. Bahwa tidak boleh dari partai politik, kalaupun iya harus 5 tahun setelah berhenti. Kalau bawahannya tidak boleh, masa pimpinan tertingginya boleh? Yang harusnya nggak boleh juga. Itu dasarnya. Jadi menurut dia, ya itu keadilan saja. Hai, para sobat Podcast 9, jumpa lagi kita pada hari ini. Jangan lupa tegakkan hukum, berikan keadilan. Podcast 9 adalah sebuah podcast yang digagas, didirikan oleh 9 alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia, mengangkat, mendiskusikan, dan menguak persoalan-persoalan hukum dan demokrasi serta human interest yang ada di sekitarnya. Kali ini kita akan membahas keputusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang menyatakan pengurus partai tidak boleh menjadi jaksa agung. Dan untuk itu kita akan berbincang-bincang dengan seorang mantan jaksa yang sudah berpengalaman, memiliki pengalaman berbagai jabatan di Kejaksaan Agung, dan terakhir adalah Sekretaris Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus. Dan kebetulan beliau juga adalah salah seorang pendiri dari Podcast 9 ini. Beliau adalah Pak Muzami. Halo Pak Muzami, apa kabar? Alhamdulillah baik Pak Mina. Baik ya Pak ya. Hari-hari menjelang puasa ini kami minta Bapak menerangkan hal-hal yang terkait dengan jaksa yang nanti kami tanyakan Pak. Oke. Pak Muzami, itu kan Mahkamah Konstitusi sudah mengeluarkan keputusan yang sudah dimuat di berbagai media bahwa pengurus partai politik dan bahkan juga anggotanya ya tidak boleh menjadi jaksa agung. Ya. Nah, bagaimana tanggapan Bapak sebagai seorang mantan jaksa dan kemudian udah tahun 2011 pensiun Pak ya, ada jarak dengan kejaksaan. Bagaimana Bapak menanggapi keputusan Mahkamah Konstitusi ini, MK ini Pak? Baik, terima kasih Pak Mina. Saya prinsipnya setuju dengan putusan MK ini yang merupakan titik awal kembali bagaimana pelaksanaan penuntutan oleh kejaksaan di bidang hukum ini. Apa sebab timbul keputusan MK ini? Adalah karena adanya gugatan dari seorang jaksa, jaksa yang masih muda lagi. Masih aktif jaksanya? Masih aktif. Oke. Dan dia alamatnya di Ngawi, saya sebut Ngawi aja. Saya nggak cuma detail, namanya juga saya nggak ini. Karena dia berpendapat, pertama pribadi dia, untuk diangkat menjadi pegawai dan jaksa harus membuat pernyataan tidak terikat dengan suatu partai politik juga. Nah, sedangkan setelah dia pelajari Undang-Undang Kejaksaan, pasal 20 Undang-Undang Kejaksaan mengatakan bahwa untuk diangkat menjadi jaksa agung
Ya, biasa, seperti biasa, nggak ada masalah yang terlalu prinsip. Ya artinya warga negara Indonesia terus bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sarjana hukum, sehat jasmani rohani, dan berintegrasi. Nah, untuk diangkat menjadi pegawai seorang jaksa harus bukan merupakan anggota partai politik. Untuk jadi jaksa agung tidak perlu itu yang menjadi masalah. Artinya syarat jaksa agung itu normatif aja iya, Pak ya, sedangkan untuk jadi jaksanya ada syarat tambahan, tidak boleh dari partai politik. Ya betul. Sedangkan jaksa agung itu adalah merupakan penuntut umum tertinggi di kejaksaan, baik itu pidana maupun dalam bidang perdata mewakili negara. Ini yang menjadi dasar si penggugat ini menggugat pasal 20 ini. Nah, jadi dia berpendapat kalau begini berarti pelaksanaan penuntutan tugas kejaksaan ini tidak bebas, tidak merdeka. Sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Dasar 45 pasal 24. Bahwa kekuasaan kehakiman itu adalah merdeka. Tidak boleh diintervensi dan campur tangan. Termasuk tugas-tugas kejaksaan, yaitu penuntutan dan penyidikan dalam tindak pidana tertentu. Ini yang menjadi dasar apa istilahnya, dasar gugatan dari jaksa muda itu. Ini. Ya. Nah, dengan dasar itu Mahkamah Konstitusi melaksanakan persidangan itu terhadap gugatan ini. Berbagai macam pertimbangan oleh Mahkamah Konstitusi. Ya, antara lain seperti yang saya utarakan pertama tadi, bahwa kejaksaan ini adalah merupakan tugas penegakan hukum yang harus merdeka. Tidak boleh diintervensi, dicampur tangan oleh suatu apapun juga. Apakah itu partai politik atau golongan-golongan tertentu. Namun demikian, satu hal yang penting saya utarakan, ini tidak bisa lepas dari hak prerogatif Presiden dalam menyusun kabinet. Jadi semuanya masih tetap berpedoman pada hak prerogatif Presiden. Si penggugat mengemukakan alasan di samping yang tadi yuridis formil, ada hal-hal yang sudah terjadi di lingkungan peradilan. Dan ini dimuatkan dalam pertimbangan putusan MK tersebut, yaitu dalam masalah penyidikan kasus korupsi di Sulawesi Tengah. Yang waktu itu kajatinya, kepala kejaksaan tingginya adalah rekan kita Yohanes Tanak. Beliau menyidik satu kasus korupsi di Sulawesi Tengah yang melibatkan gubernur. Ini di uraian keputusan Mahkamah Konstitusi ada ya? Itu dalam uraian dan pertimbangannya. Saya berani menyebutkan karena sudah ada dalam putusan MK. Nah, waktu itu kasusnya Manjela Paliwuju itu gubernurnya. Nah, Kajati menyidik kasus itu, ternyata dipanggil oleh Pak Jaksa Agung. Pak Jaksa Agung waktu itu ya, Pak? Pak Jaksa Agung waktu itu. Dan waktu menghadap, dipertanyakan, kenapa? Si Kajati ini, rekan kita Yohanes Tanak mengatakan bahwa Pak, kami bisa buktikan ini terlibat, ini. Kamu kenal nggak siapa itu? Saya tahu Pak, dia gubernur di Sulawesi Tengah dan juga ini rekan di forum Musbida waktu itu. Selain itu, ya saya nggak tahu Pak, saya hanya bahas itu. Nah, Jaksa Agung mengutarakan itulah bahwa gubernur itu adalah penasehat dari satu partai politik, Nasdem. Itu dalam pertimbangan MK. Sebut ya jelas-jelas gitu. Jelas, ya. Nah, dijawab oleh Kajati, kalau begitu Pak,
saya serahkan ke Bapak. Iya, iya. Apa petunjuk Bapak? Hmm. Apa mau dihentikan? Hmm. Apa tidak ditahan? Atau kita stop semua-muanya? Hmm. Tapi waktu itu Jaksa Agung tidak memberikan suatu petunjuk yang pasti. Tapi hanya memberikan suatu ini bahwa itulah. Karena pada waktu itu Jaksa Agung juga berasal dari satu parpol. Yang sama dengan Gubernur. pihak gubernur yang mau diperiksa itu. Ya, betul. Iya, iya. Dan juga kalau nggak salah pada waktu diangkat jadi Jaksa Agung, beliau begitu menyatakan besoknya diangkat. Jadi hanya nggak sampai seminggu. Iya, 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 iya. Jadi kalau putusan MK di 5 tahun, Iya. ini ada betul sekali. Karena berarti sudah lama prosesnya. Artinya 5 tahun gimana Pak Muzami? 5 tahun setelah berhenti dari partai politik. Wow. Baru Dia boleh ya, gitu. boleh. Ya. Oke, oke. Nah ini. Dan itu pun harus disertai dengan surat keterangan dari parpol yang bersangkutan. Supaya jelas bahwa dia sudah berhenti betul dari partai itu. Iya. Itulah yang penting sekali dalam putusan MK ini, apa sebab saya setuju. Dan ini merupakan suatu hal yang baik bagi kejaksaan. Itu, Pak Yona. Jadi Pak, Bapak kalau boleh saya simpulkan, Ya. Bapak tuh setuju karena untuk menjaga independensi dari kejaksaan dan tidak ada intervensi, terutama dari partai dari mana yang mengganggu tuntutan-tuntutan atau penyelidikan yang dilakukan oleh jaksa, gitu boleh saya simpulkan. Betul. Karena kewenangan kejaksaan ini sudah diatur undang-undang. Apalagi dalam Undang-Undang Dasar, bahwa Undang-Undang Dasar kan penegakan hukum ini, apakah itu penyidikan, penuntutan, bebas dari campur tangan siapapun juga. Nah, dikhawatirkan kalau memang itu dari partai politik, akan terjadilah seperti kasus di Sulawesi Tengah ini. Dan bukan tidak mungkin itu akan terjadi. Hampir pasti ya, Pak. iya. Pasti kalau dari partai dia melindungi partainya, otomatis manusiawi ya. Dan Jaksa Agung kan penuntut tertinggi, Bapak bilang. Tertinggi, iya. Bawahannya nggak bisa melawan, Pak, ya, kalau udah melawannya. perintah ini. Nah, Itulah kira-kira apa sebab saya sangat setuju dengan putusan MK ini. Nah, ini kalau diartikan apa makna keputusan ini bagi kejaksaan, Pak, bagi para jaksa? Keputusan MK ini. Artinya apa nih? Artinya bagi saya dulu ya. Iya. Jangan dulu ke kejaksaan, nanti kita lari ke sana. Ya. Bagi saya inilah momen bagus bagi ini penuntut umum ini supaya tidak merasa dikomandoi di apa dalam hal penuntutan ya, bukan dalam hal lain. Iya, iya, iya. Dalam hal lain bisa saja. Iya. Karena seperti kita tahu tugas kejaksaan ini di samping penuntutan juga penyidikan. Kasus-kasus tertentu korupsi terutama. Bahkan ya kalau mau kasus lain HAM juga penyidik HAM. Nah ini, jadi kalau memang nggak ada intervensi dari pihak manapun juga ya kita enak bekerja. Itulah. Bebas ya Pak, benar-benar akan terjadi debat atau pertarungan pemikiran hukum Pak ya, bukan ada tekanan politik, ada intervensi dari mana-mana gitu Pak ya. Ya betul. Jadi jangan sampai nanti ini harusnya A, dibikin B atau dibikin C. Nah ini yang berat. Di samping tanggung jawab hukum, tanggung jawab moral lagi yang penting lagi Pak. Nah, itu Pak Yona. Selain yang Bapak ceritakan, Bapak kan udah banyak pengalaman di kejaksaan ya. Boleh bilang dari karir bawah sampai tinggi. Nah, apakah ada Pak pengalaman-pengalaman kalau Jaksa Agung itu dari luar, terutama dari partai? Apa pernah mengalami hal semacam ini nggak? Terus dampaknya bagaimana gitu? Saya di kejaksaan Jaksa Agung yang dari luar yang ikut terlalu ini nggak ada saya. Nggak ada. Ya. Karena semuanya adalah memang murni orang dari kejaksaan. Jadi nggak ada yang sampur tangan terlalu ini. Bahkan waktu saya menjabat Kepala Kejaksaan Tinggi di Jawa Barat, saya didatangi oleh salah seorang anggota DPR, meminta bantuan begini, yang katanya dia mencangan sudah menghadap Jaksa Agung.
Saya nggak mau terima saja. Saya telepon kami Pak Jaksa Agung, Pak, ini enggak laksanakan sesuai undang-undang. Ya Pak, saya bilang undang-undang nggak bisa. Minimal 4 tahun, ini pasal 2 Pak, bukan pasal 3. Kalau pasal 3 ya cuma 1 tahun minimal Pak. Ya sudah, laksanakan aja. Jadi begitulah artinya kalau dari orang dalam. Wah, itu saya sebut saja lah Pak Endarman Jaksa Agungnya. Nah, jadi ngerti masalahnya untuk. Gitulah maksud saya. Kalau politik banyak yang Banyak, menjual-jual banyak, orang, makanya. banyak ini, banyak ancaman, intimidasi, langsung atau tidak langsung. Itulah anggota DPR aja mengatakan sudah bicara. Saya kan nggak bisa langsung percaya ya. Iya, betul. Saya mesti cross check ke beliau. Iya, Dan iya. ternyata begitu. Ya itulah salah contoh kalau dari orang dalam yang menjadi Jaksa Agung, yang belum ikut partai politik. Tapi kalau yang orang dalam juga pernah ikut, ya inilah contoh yang kasus Sulawesi Tengah. Iya, iya. Wow. Nah, jadi memang keputusan Mahkamah Konstitusi ini memberikan makna yang luas ya kepada kejaksaan, supaya kejaksaan tuh jauh lebih independen, lebih bebas ya, tidak terganggu hal-hal yang terkait dengan politik praktis itu ya Pak ya. Nah, kalau itu kan pendapat Bapak, yang Bapak monitoring dari pendapat teman-teman atau jaksa jajaran kejaksaan gimana Pak terhadap keputusan ini? Ya, saya sebetulnya nggak terlalu banyak berkecimpung kepada ini. Cuman saya ada tanya beberapa teman, ya mereka sependapat dengan saya, bagus ini kata dia. Karena mungkin dia pernah merasakan 1 periode ke 5 tahun, bukan singkat. Iya. Bagaimana kalau penuntutan itu selalu dibayang-bayangi dengan keinginan suatu parpol atau suatu pihak tertentu. Kan nggak murni lagi nanti. Nah itu. Dengan ada keputusan ini, jaksa jadi lebih berani Pak ya. Siapa aja ibaratnya kalau Anda salah, saya kejar terus. Nggak peduli Anda dari partai mana gitu ya. Menurut saya begitu. Jadi memang apa namanya harus begitu. Tugas-tugas kejaksaan ini nggak bisa lagi ini saya. Nah, kalau Bapak lihat dari keputusan MK-nya sendiri Pak, mulai dari pertimbangan, konstruksinya, uraiannya, sampai ke diktum keputusannya. Bagaimana Bapak melihat filosofinya, pemikirannya, keputusan MK ini? Sampai diktum bahwa tidak boleh orang partai politik itu. Sebetulnya putusan MK ini saya baca lengkap sekali Pak. Mulai dari dasar permohonan, sudah itu pertimbangan hukumnya, kemudian dasar hukumnya, dan uraian analisa hukum oleh MK ini apa sebab gugatan ini bisa terima dan keputusannya dikabulkan. Ini memang kalau rekan-rekan para jaksa, terutama yang sekarang ingin membacanya, bagus, karena di situ diuraikan sekali bahwa bahkan dalam pertimbangannya ada disebutkan 3 golongan yang tidak bisa untuk diangkat menjadi Jaksa Agung. Apa aja tuh Pak golongannya Pak yang disebut di putusan tersebut? Yang pertama, walaupun dia pernah jadi jaksa, tapi dalam perjalanan setelah itu dia ini apa namanya dia terjun ke partai politik, itu golongan singkatnya begitu, itu yang pertama. Yang kedua, orang yang tidak sarjana hukum dan tidak pernah kerja di bidang hukum. Nah, yang ketiga, pensiunan jaksa. Walaupun dia sudah punya pangkat tinggi, tapi berkecimpung juga dalam kegiatan sosial politik, ini perlu dipertimbangkan. Tapi ada tapinya, hak prerogatif presiden kita tidak bisa batasi. Nah, itu yang lebih apa lagi. Jadi memang tergantung dari hak prerogatif presiden dalam menentukan ini. Tapi Pak, ngomong-ngomong soal hak prerogatif, dengan adanya keputusan MK ini kan akan ada kabinet baru, jaksa agung baru semua ya kan. Berarti presiden sudah
dibatasi, tidak boleh lagi menunjuk, walaupun dia punya hak prerogatif jaksa agung yang berasal dari partai politik. Kalau anggota boleh nggak, Pak? Pernah anggota partai politik? Menurut putusan ini? Menurut dalam pertimbangan tidak boleh juga anggota. Oh, jadi baik pengurus maupun anggota tidak boleh. Nah, Presiden harus mencari yang lain, Pak, ya? Iya. Jadi menurut saya tepat sekali putusan MK ini, karena dalam rangka pembentukan kabinet pada yang akan datang ini. Iya. Walaupun tadi kita sudah mengatakan nggak bisa membatasi hak prerogatif Presiden tadi. Tapi mudah-mudahan Bapak Presiden juga mengerti akan sesuatu yang begini. Ya kan keputusan MK kan final dan mengikat, ya nggak bisa ininya, Pak. Ya, nggak ada bisa banding lagi. Iya. Gitulah kira-kira Pak Mina yang ini. Nah, dengan adanya keputusan ini, apakah menurut Bapak ke depan kerja-kerja dari para jaksa itu lebih luasa dan akan lebih baik lagi, Pak, lebih berani lagi? Dengan sendirinya harusnya begitu. Gitu. Jadi buat apa kita mikir? Kalau kita berpikir saya hukumnya aja bagaimana sudah gitu aja. Nggak usah melebar kemana-mana, Pak, ya. Nah, Pak, bicara soal kejaksaan kan akhir-akhir ini prestasinya dianggap lumayan, persepsi masyarakat bahkan menempatkan kejaksaan sebagai lembaga hukum, badan hukum yang paling dipercaya oleh masyarakat dalam beberapa bulan terakhir ini. Sebenarnya apa yang terjadi, Pak, dengan kejaksaan ini? Kok bisa dipercaya? Dulu kan agak rendah juga ratingnya. Saya salut, dengan keadaan kejaksaan sekarang ini. Menempati posisi pertama penilaian masyarakat terhadap penegakan hukum. Ya berarti memang sudah jauh berubah dari periode sebelumnya. Karena semua kasus-kasus yang diangkat dan diperiksa oleh kejaksaan sekarang ini adalah kasus-kasus yang tergolong besar. Baik itu nilai kerugian negaranya, baik juga tokoh-tokoh yang terlibat dalamnya, dan semuanya bisa selesai sampai ke putusan pengadilan. Inilah yang saya banggakan dengan kejaksaan sekarang ini, bisa mengangkat kasus-kasus yang betul-betul selama ini nggak pernah diungkap oleh instansi manapun juga. Jadi pelakunya besar, jumlahnya besar, kejaksaan udah berani sekarang dan udah berhasil membawa ke pengadilan, Pak, ya. Itu yang saya salut pada kejaksaan selama ini, terutama pada pimpinannya, Pak Jaksa Agung. Karena semua di bawah perintah penuntut umum tertinggi tadi. Jadi penilaian masyarakat, persepsi masyarakat yang mempercayai kejaksaan sebagai lembaga hukum, ya, yang mempunyai nilai kepercayaan tertinggi itu wajar sekarang ini menurut Pak Muzami? Wajar menurut saya. Karena dari kasus-kasus besar yang diangkat, mulai dari Jiwasraya, Asabri, terus sekarang mulai Timah, semua kasus-kasus besar yang kerugian negaranya bukan hanya miliar tapi T sekarang ini. Ya, wajar menurut saya sekarang, hebat. Makanya di situ saya kagum dan saya salut. Termasuk kasus itu ya, Pak, ya, transmitter dari yang di Kominfo. BTS. Ya. Itu kan 10T kan? 10 ya. Banyak sekali dan itu kan itu kasus-kasus white collar crime semua, Pak, ya. Kerah putih semua, nggak gampang membuktikannya, dan pasti pelaku-pelakunya punya jaringan yang sangat kuat, ya. Ada sekjen partai, ada segala macam. Jaksa berani itu. Ya. Nah, menurut Bapak, jaksa-jaksa sekarang kan teknologinya juga maju, hukumnya berkembang, penguasaan terhadap materi kasus yang ditangani kejaksaan, yang kakap-kakap gitu, sudah memadai belum, Pak, Bapak lihat? Kalau soal penguasaan materi, menurut saya sudah. Karena dulu pada waktu saya masih menjabat, saya ditunjuk juga jadi ketua tim
seleksi calon-calon jaksa yang ditempatkan di Pitsus ini. Jadi saya berkunjung ke Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia, mengadakan tes ini masalah hukum, tes kepribadian juga, tes ini semua. Dan mudah-mudahan sampai sekarang masih berlangsung itu, sehingga betul-betul pilihan tenaga jaksa itu yang ditempatkan pidana khusus dalam rangka mengusut kasus-kasus korupsi ini. Makanya gitu ya? mereka harus menguasai semua. Jadi ke depan menurut Bapak kejaksaan ini akan semakin baik gitu atau bagaimana Pak? Menurut saya insya Allah mesti baik. Gitu ya Pak ya. Karena kalau enggak ya percuma aja reputasi Pak Jaksa Agung yang periode ini bisa nomor 1. Iya. Nanti kalau tahu turun lagi kan? Iya. Nah, itu. Iya. Nah, kira-kira upaya apa Pak yang perlu dilakukan untuk mempertahankan prestasi atau kondisi yang sudah kondusif ini di kejaksaan? Dari segi personal, menurut saya pembinaan terus jalan terus. Continue terus ya, berkesinambungan. Jangan terus. ini. Nah, itu yang penting sekali. Karena dari personil ini yang lebih penting. Kalau soal ilmu pengetahuan mengenai hukum, di samping memang sudah menguasai, belajar terus lebih banyak. Kan sekarang banyak modus-modus operandi para pelaku kejahatan ini yang bermacam-macam. Berkembang juga ya Pak? Berkembang juga. Dan ini harus dipelajari oleh rekan-rekan dari kejaksaan. Dimanapun juga, apakah dalam negeri atau negeri. Pak, kembali ke kasus itu sebentar. Tadi kan jaksa muda, artinya jaksa yang masih muda, jaksa masih muda di daerah pula ya, di Ngawi ya itu. Kok dia berani gitu untuk mengajukan gugatan ke MK? Menurut dia merasa ini ketidakadilan katanya. Karena saya pada waktu diangkat jadi pegawai, terus jadi jaksa harus bikin pernyataan. Tidak terikat, tidak menjadi anggota partai politik. Sedangkan dalam pasal 20 untuk menjadi syarat jaksa agung, tadi saya sebutkan, nggak ada itu. Makanya dia mengugatnya supaya itu ditambahkan dalam putusan MK. Dan itu memang sudah ada dalam putusan MK. Bahwa tidak boleh dari partai politik, kalaupun iya harus 5 tahun, setelah berhenti. Itu yang menjadi pemikiran apa sebabnya. Kalau bawahannya tidak boleh, masa pimpinan tertingginya boleh? Yang harusnya nggak boleh juga. Itu dasarnya. Jadi menurut dia, ya itu keadilan saja. Dan menurut Bapak, hakim-hakim di Mahkamah Konstitusi ini dapat menyerap aspirasi di kalangan jaksa dengan baik melalui gugatan ini, Pak? Ya, betul. Nyatanya semua pertimbangan, malah kasus yang terjadi yang sudah lama di Sulawesi Tengah aja dimasukkan dalam bahan. Gitu ya Pak. Bagaimana mereka menilai campur tangan seorang penuntut umum tertinggi karena dari lingkungan parpol dalam mengusut kasus yang melibatkan anggota parpol juga di daerah. Itu baru satu kasus, mungkin ada banyak kasus Pak ya yang nggak ada dalam nggak ada di dalam pertimbangan ya. Kita nggak bisa ngomong juga nggak boleh. Mungkin Pak Muzani ada closing statement dari Bapak mengenai hal ini? Apa closing statement saya? Saya menurut ini bagi saya kejaksaan sudah bagus. Kalau memang bisa lebih tingkatkan lagi lah. Siapapun pemimpin harus bisa meningkatkan citra kejaksaan di mata masyarakat Indonesia. Jadi momentum ini harus dipertahankan, ditingkatkan gitu Pak. Dan saya berharap kepada Bapak Presiden minta tolong keputusan MK ini juga dipertimbangkan. Iya. Harus Pak, bukan harus. Walaupun punya hak prerogatif nggak boleh bertentangan dengan keputusan MK kan. Ya, MK kan satu-satunya penafsir tunggal konstitusi gitu Pak. Betul. Ya. Baik Pak Muzani, terima kasih pencerahannya. Ya kita menjadi jauh lebih paham mengenai keputusan Mahkamah Konstitusi ini ya, dan bersumber dari Bapak yang memang berkarir di kejaksaan gitu ya. Keputusan yang memang akhir-akhir ini Mahkamah Konstitusi maksud saya itu putusannya banyak yang reformis Pak ya.
Betul. Termasuk dalam soal Jaksa Agung tidak boleh Dari dari partai politik, baik pengurus maupun Anggota. anggota. Ya. Terima kasih Pak Mujani. Oke. Sehat-sehat selalu. Amin. Ya. Demikian perbincangan kita mengenai Jaksa Agung tidak boleh dari partai politik, baik pengurus maupun anggotanya. Ya, terima kasih. Jangan lupa tegakkan hukum, berikan keadilan. Sampai jumpa.